Akhirnya Amado sudah tidak dibutuhkan oleh Ego Shiba dan dibuang begitu saja. Meskipun begitu ternyata dia masih hidup, hanya saja tidak sadarkan diri. Kemudian daripada itu Kazekage Gaara dibawa oleh Ego Shiba untuk dijadikan wadahnya, dan mungkin ini adalah wadah permanen untuknya. Jika hal ini terjadi maka Gaara tidak akan selamat dan desa Sunagakure kehilangan Kazekage seperti desa Konoha yang kehilangan Uzumaki Naruto. Padahal mereka masih ada di sisi lain. Akhirnya Boruto datang, namun dia tidak melihat apapun kecuali tempat yang sudah dihancurkan. Di pusat desa dia pun melihat Susanoo Sarada dan mendekatinya, lalu mengatakan, "Sarada, apa yang terjadi? Apakah Ego Shiba datang ke sini?" Sarada pun mengatakan iya, dia baru saja membawa Kazekage Gaara pergi bersamanya. Boruto pun melihat Amado sedang tidak sadarkan diri dan dia pun terkejut kenapa Amado bisa mempunyai tato atau karma sepertinya. Ini sangat tidak normal. Ketika tubuh seseorang dibuang dan tidak dijadikan wadah, harusnya dia tidak akan selamat. Apalagi mempunyai karma seperti Ku dan Kawaki. Apakah ini adalah efek karena Ego Shiba bukan 100% Otsutsuki alami atau apa, kata Boruto. Dan tiba-tiba muncullah Momoshiki dan mengatakan, "Boruto, ini sangat aneh. Keberadaan Ego Shiba jelas-jelas menendang kehidupanku sebagai seorang Otsutsuki. Dia hidup sebagai Otsutsuki namun dengan gabungan tanda cakar, kode dan jubi ini menghasilkan makhluk baru yang mungkin saja dia bisa mencapai titik Shiba Otsutsuki sebenarnya dalam waktu yang tidak lama." Boruto pun berpikir itu adalah analisa bukan dari Shiba itu sendiri. Karena meskipun dia masuk ke dalam tubuhku, dia tidak mau ikut campur apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan yang ada di depan mataku. Jadi aku harus memastikan sendiri dan mencari jawaban atas semua pertanyaan, dan benar-benar aku inginkan hanyalah semua kebenaran sampai aku mengalahkannya. Kemudian Shikamaru pun bertanya kepada Boruto, "Apakah kau sudah mengetahui lokasi Ego Shiba?" Karena Gaara akan dijadikan wadah olehnya, Boruto pun sudah berpikir begitu dan menjawabnya, "Aku belum tahu keberadaannya, tapi mungkin saja dia bisa menghilangkan keberadaan cakranya yang sangat begitu cepat. Dan aku akan menemukan ini mungkin akhir dari seorang Kazekage jika dia berhasil menjadi wadah Ego Shiba." Boruto pun menyuruh Mitsuki dan Sarada ada di sampingnya dan mengatakan, "Aku minta bantuan kalian. Cara ini mungkin lebih cepat menemukan Ego. Jika dia berhasil maka kita punya waktu untuk menyelamatkan Kazekage Gaara." Kemudian kita ke tempat Kawaki yang sedang terbang menuju ke tempat Jura berada. Kawaki pun melihat Jura dan Ego Naruto sedang ritual dan membuat lingkaran atau semacam jutsu. Mungkin ini adalah persiapan untuk Ego Shiba yang akan menjadikan Kazekage Gaara sebagai wadahnya. Namun Ego Shiba pun belum terlihat, mungkin dia masih dalam perjalanan. Namun Ego Naruto melihat Kawaki yang sedang menyerang dan ratusan batang besi pun ke arah Jura. Ego Naruto pun bergegas menggunakan ekornya dan menahan batang besi yang terbang oleh Kawaki untuk menyerang Jura. Di sini Jura pun mengatakan, "Ego Naruto, kau lawan saja Otsutsuki Kawaki. Aku masih sibuk mempersiapkan ritual untuk kedatangan Ego Shiba." Ego Naruto pun menjawab, "Tenang saja, kau fokus saja Jura." Ego Naruto pun maju ke arah Kawaki dan mengeluarkan Rasengan untuk menyerangnya. Kawaki pun mengecilkan tubuhnya sekaligus menghindari serangan Ego Naruto dan dengan cepat berubah kembali ke ukuran tubuh semula. Kemudian memegang tangan Ego Naruto dan melemparkannya. Di momen inilah Kawaki mengeluarkan besinya untuk kedua kalinya menyerang Jura yang sedang melakukan persiapan ritual. Tapi tidak disangka Ego Naruto terbang dengan cepat dan bisa melindungi Jura dari serangannya. Kawaki pun mengatakan, "Selalu saja ada pengganggu jika aku ingin melawannya sebelumnya. Daimon dan sekarang adalah Ego Naruto. Jika saja ada Boruto di sini, aku akan bisa melawannya dan tanpa harus melawan duplikat monster Hokage 7. Terlebih dahulu kemudian ternyata Ego Shiba sudah sampai ke tempat tersebut dan mengatakan, "Jura, aku sudah mendapatkan wadahku. Kuharap ini akan menjadi wadah permanenku. Dengan ini aku akan bisa mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya." Jura pun menjawabnya, "Ya, kau datang tepat waktu. Di saat aku sedang menyelesaikan persiapan ritual ini untukmu, maka bawalah wadah itu termasuk ke dalam lingkaran ini. Dengan datangnya Ego Shiba, mereka akan melakukan ritual di mana Kazekage Gaara mungkin akan hilang selamanya karena tubuhnya akan diambil alih oleh Ego Shiba secara permanen." Jura pun melaksanakan ritual pemindahan. Kemudian cahaya keluar dari lingkaran tersebut. Bahkan situasi sekitar membuat badai pasir yang sangat begitu besar karena mereka melakukan
ritual ini di area desa Sunagakure. Jura pun sangat kaget dengan kekuatan yang besar dari tubuh sang wadah Kazekage Gara yang terjadi. Dan di sini bayangan Sukaku pun ekor satu muncul dari lingkaran pentagram yang dibuat oleh Jura. Jura pun mengatakan ini akan sedikit merepotkan dari yang kukira. Kita harus mengalahkan monster ini. Jika kau ingin memakai tubuh Kazekage Gara, Ego Shiba pun menjawab, ini sangat begitu menarik dan aku sangat suka sekali. Jura untuk menguasai tubuhnya saja, aku harus mengalahkan monster yang ada di dalamnya. Baiklah, itu tidak masalah, aku akan mengalahkannya dan mendapatkan tubuhnya untuk selamanya. Kawaki pun yang melihat itu secara langsung sangat terkejut karena tekanan cakra yang sangat kuat sekali. Kekuatan macam apa ini, benar-benar di luar nalar dan tidak masuk akal sungguh. Sangat mengherankan, ucap Kawaki. Di sisi lain, ketika Boruto akan membuat sebuah rencana bersama Mitsuki Sarada, dia merasakan tekanan cakra yang sangat amat kuat dan sangat begitu besar. Dan mereka mengatakan ini sangat besar, apakah ini dari Ego Shiba? Tapi ini sangat berbeda. Aku harus segera ke sana sebelum sumber cakra ini menghilang. Dan cerita pun beralih kepada Boruto yang sedang berbicara kepada Shikamaru. Paman Shikamaru, aku akan menuju ke suatu tempat dan ini mungkin Kazekage Gara. Sarada pun Mitsuki, kalian di sini saja bersama Konohamaru. Aku akan pergi dari sini. Dan akhirnya Boruto terbang dan segera menuju ke asal sumber cakra yang besar itu. Di sisi lain, setelah Boruto pergi, Amado tiba-tiba bangkit dan sadar, mengatakan, Shikamaru, apa yang terjadi? Apa yang kulakukan di sini? Shikamaru pun mengatakan situasinya kepada Amado dan kenapa dia bisa ada di sini. Amado pun sangat kaget dan tidak percaya, bahkan dirinya masih hidup bahkan setelah tubuhnya dipakai untuk Ego Shiba. Sementara waktu, Amado pun berpikir tidak kusangka cara ini membuat mampu bertahan hidup. Ya, memang betul, walaupun telah dijadikan wadah sementaranya olehnya, tapi untuk sementara waktu akan aku rasakan dulu tentang salah ini kepada siapapun, kata Amado. Kemudian kita ke tempat Jura berada yang sangat menyaksikan cakra begitu besar keluar dari tubuh Kazekage Gara. Dia pun berubah menjadi Sukaku dan bersiap akan melawan siapapun yang ada di depannya. Jura pun mengatakan, inilah yang harus kau bayar, Ego Shiba. Kalahkan penjaga tubuhnya dulu, maka kau akan bisa memiliki tubuhnya secara permanen. Ego Shiba pun tersenyum merasa senang, tapi Sukaku berteriak sangat keras hingga badai pasir pun terjadi. Jura, Ego Shiba, Kawaki, dan Ego Naruto pun terpental dahsyatnya kekuatan Sukaku yang benar-benar ingin mengusir mereka. Dan yang mengganggunya, Sukaku pun menggunakan hujan pasir dan menyerang semuanya yang ada di depannya. Kawaki pun yang sebenarnya bukan musuh tetapi diserang olehnya dan mengatakan, sialan, kenapa dia menyerangku? Apakah monster itu benar-benar tidak bisa terkendali? Ini sangat merepotkan saja. Setidaknya aku harus memanfaatkan momen ini untuk melawannya, Ego Naruto ataupun Jura. Aku sangat ingin menyerang Jura di saat mereka lengah. Saat melawan monster pasir itu akan Kawaki. Ego Shiba pun mengeluarkan elemen anginnya dan mengatakan, membuat angin puting beliung untuk menutupi dirinya dan serangan hujan pasirnya. Sukaku pun mengeluarkan elemen angin, maka Ego Shiba dan teman-temannya berhasil bertahan dari serangan hujan pasir dari Sukaku. Jura pun mengatakan hujan pasir ini sangat deras dan sangat berbeda sekali dibandingkan saat kita melawan Kazekage Gara. Setelah beberapa lama kemudian ternyata hujan pasir masih menyerang mereka, bahkan Ego Naruto pun mengatakan ini tidak ada habisnya. Cakra monster itu sangat banyak, bahkan mengeluarkan hujan pasir selama ini. Jura pun mengatakan, berarti kita harus mengatur rencana dan lebih baik kita di dalam angin puting beliung ciptaan Ego Shiba untuk sementara waktu. Tapi ternyata Ego Naruto mencoba keluar dan akan melawan hujan pasir itu dengan beberapa ekornya untuk menangkis, tapi Ego Naruto tidak mampu maju sampai ke Sukaku pun dikarenakan kekuatan tekanan hujan pasir yang sangat begitu besar membuat Ego Naruto tidak bisa mendekatinya dan kembali ke Jura dan Ego Shiba. Ego Naruto pun mengatakan jika seperti ini terus maka yang bertahan lama akan menang. Lalu daripada itu kita melihat Kawaki yang memakai kubus balok untuk menahan serangan hujan pasir dari Sukaku. Jura namun dia tidak terkena hujan pasir dan berpikir untuk mengatur rencana bagaimana caranya agar dia bisa maju dan menyerang target utamanya yaitu Jura. Kawaki pun mengatakan, lihat saja kau Jura, dengan kesempatan ini kita berdua tidak bisa bergerak bebas karena serangan hujan ini, tapi setelah aku mendapatkan kesempatan itu aku akan menyerangmu dengan kekuatan penuhku. Dan beberapa setelah hujan pasir itu ada habisnya,
Akhirnya hujan pasir itu berhenti, semua pun bereaksi. Ego Shiba terbang menuju ke Sukaku dan menggunakan elemen anginnya menciptakan tornado angin yang begitu besar mengarah ke Sukaku, namun serangan itu berhasil digagalkan oleh tornado pasir miliknya. Di momen inilah Jura mengatakan, Ego Naruto, bantulah Ego Shiba. Ego Naruto pun mengatakan, baiklah, aku akan segera pergi membantunya, dan tiba-tiba saja serangan dadakan dari Kawaki pun. Dengan serangan laser yang sangat besar, mereka berdua pun terkena serangan Kawaki dan menghilang. Kawaki pun tersenyum merasakan itu dan ternyata Jura bisa menghindarinya. Jura mengatakan, maaf saja Otsutsuki Kawaki, aku sudah bisa mengecilkan tubuhku, jadi aku bisa menghindari itu dengan mudah. Tanpa kau sadari, tapi memang itu mengenai kawanku. Akibat dari seranganmu itu mengakibatkan dia tidak bisa membantu Ego Shiba untuk sementara waktu. Mulai dari sini aku sudah putuskan, aku akan mengakhirimu Otsutsuki Kawaki. Kawaki pun mengatakan, kata perkataanmu memang benar dan tidak akan lari dariku lagi. Akhirnya Jura sudah mulai serius akan melawan Kawaki. Ego Naruto pun menghilang entah kemana setelah terkena serangan Kawaki dan ternyata dia jatuh ke pusat desa Sunagakure. Ego Naruto pun berdiri dan melihat di sekelilingnya, ternyata dia sudah dikepung oleh 3 Kazekage. Dan Darui pun mengatakan, rupanya kita sangat berjodoh denganmu, kau pergi dan sekarang datang kembali kepada kami. Baiklah, ayo para Kage, kita balas perbuatannya beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain Boruto sudah sampai dan melihat monster. Apa itu? Apakah dia seperti yang ada di dalam tubuh ayah? Momoshiki pun langsung keluar dan mengatakan dia adalah biju Boruto yang menjadi dari Jubi dan menjadi pohon dewa. Boruto pun menjawabnya, baguslah kalau begitu, kita harus menemui beberapa biju lainnya dan sebelum itu aku akan menyelamatkan terlebih dahulu.